Assalamualaikum. Namanya siapa? Jagoan saya. Danang. Dana. Oke. Dana, mohon maaf bukannya mau membangkitkan lagi apa yang Dana lihat dulu dari kecil, tapi memang ayahnya Dana sering melakukan kekerasan sama Dana dan juga ibu. Iya benar. Serta adik juga gitu juga. Iya benar. Itu dulu waktu masih sama ibu. Sama ibu. Dwi, kopi gua mana Dwi? Dwi! Iya mas, sabar ya Allah. Lama banget sih! Astagfirullahaladzim mas. Maaf, tadi tuh aku juga ada kerjaan di dapur. Oh iya mas, aku minta uang dong buat kebutuhan di dapur, udah pada habis. Ngutang aja, gak ada duit. Mas, kamu suruh aku ngutang? Utang yang kemarin aja belum kita bayar, mas mau ngutang lagi? Malu aku mas. Ya udah gak usah masak, kamu gak usah ribet. Kamu kok keterlaluan banget sih mas? Buat anak sama istri nggak ada dikasih. Tapi kalau buat cewek itu, kamu selalu ada mas. Hah? Astagfirullahaladzim mas. Brengsek! Lo nyindir gua, ha? Aduh, enggak mas. Lu ya? Mas, sakit. Tapi kenapa sih kamu tuh selalu belain dia mas? Gak usah, itu urusan gua, ha? Lu gak usah Astagfirullah, Pak. Kasihan, Pak. Lu diam. Gak usah ikut campur. Kenapa sih Bapak selalu marah-marahin Ibu? Lu sama ibu lu sama aja. Astagfirullahaladzim mas. Ya Allah. Sabar lu. Dengan sering melihat itu yang bikin Dana marah sama ayah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak mau memaafkan? Nggak mau memaafkan. Pak Ustadz, mungkin kita berdua ngerti efek trauma apa yang dialami oleh anaknya nih Pak Ustadz. Cuma mungkin bisa disampaikan ke Dana. Mas Danang, Mas Danang, kejadian itu waktu Mas Danang umur berapa tahun? Itu saya waktu SMP, Pak. SMP ya, berarti sudah bisa merekam dengan jelas peristiwa itu ya. Dan sejak itu, sejak perceraian ibu dengan bapak, tidak pernah ketemu lagi atau komunikasi dengan bapak? Atau... Udah untuk komunikasi enggak sama sekali. Kalau untuk sudah berapa tahun tidak komunikasi? Sudah 10 tahun. hampir lebih lah. Ya 10 tahun lah. Lebih ya. Jadi sekarang juga nggak tahu bapaknya di mana atau Kalau untuk tahu sih tahu karena bapak supir angkot. Jadi paling sekelihat aja. Cuman untuk komunikasi nggak sama sekali. Tadi ibu cerita katanya yang terus membekas rasa benci itu gara-gara Dana katanya dipukul pakai balok kepalanya ya. Itu kenapa? Gara-gara apa kok sampai bapak sampai mukul berani seperti itu? Karena saya mencoba melindungi ibu dari bapak, dari ayah nih, karena ayah coba mukul ibu, makanya saya lindungin, jadi saya yang jadi kena. Jadi kena. Ya Allah. Ini ya Allah, Mas Danang, saya ikut prihatin dan bisa merasakan bagaimana sakitnya dan sedihnya perasaan Mas Danang melihat ibu yang dicintai diperlakukan seperti itu oleh orang yang sebetulnya layak untuk memberikan perlindungan dan berkewajiban memberikan perlindungan, dan itu adalah ayah sendiri. Saya bisa merasakan bagaimana dilemanya perasaan Mas Danang, Mas Farid. Tapi begini Mas Danang ya, jadi bagaimanapun perjalanan hidup manusia itu kan ada masa-masa hilang, ada masa-masa lupa diri, gitu ya. Di dalam Islam, memang apapun selagi orang tua itu tidak memerintahkan untuk berbuat musyrik, maka seorang anak tetap berkewajiban untuk menggaulinya dengan baik. Tapi saya bisa merasakan sakit hatinya Mas Danang untuk ini, ya. Maka supaya nanti dunia akhirat Mas Danang bisa menjadi anak yang soleh, ya Mas Danang ya. Maka sudah serahkan semuanya kepada Allah. Karena tanpa Mas Danang benci, tanpa Mas Danang doakan buruk pun, Allah punya perhitungan tersendiri terhadap hamba-hambanya yang melakukan kedoliman. Tapi Mas Danang jangan sampai terjerumus untuk ikut-ikutan berbuat
untuk Apa yang- ikut-ikutan melakukan apa yang sudah ayah lakukan. Artinya apa Mas Danang? Meskipun susah, meskipun sulit, tolong pelan-pelan maafkan ayah. Ini ada dua tujuan. Untuk tujuan kebaikan Mas Danang sendiri. Karena sebaik-baik anak adalah, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat, memberikan maaf kepada orang yang sudah berbuat dolim kepadanya. Toh kalau Mas Danang tetap benci dan tidak memaafkan, itu juga nggak bisa merubah orang tua juga. Mas Danang juga rugi juga, sudah jengkel di akhirat nggak dapat apa-apa, gitu ya. Yang udah maafkan, meskipun Mas Danang saya yakin susah melupakan, tapi yang penting maafkan dulu. Yang kedua, siapa tahu dengan cara Mas Danang memaafkan itu tanpa sepengetahuan orang tua bisa menjadi sarana pembuka hatinya, sarana menjadi ingat diri lagi, sehingga Mas Danang di dunia tidak rugi, di akhirat juga tidak rugi. Kalau tidak memaafkan mungkin di dunia tidak rugi karena menuruti nafsunya, menuruti keinginannya, tapi di akhirat mungkin karena itu bagaimanapun posisinya orang tua yang tetap wajib dihormati. Gitu. Jangan cuma gara-gara itu sulit buat kita gitu untuk melangkah ke surga, Pak Ustadz ya. Iya, tetap sulit. Saya memahami Mas Danang. Jadi luka hati itu memang perlu pelan-pelan untuk disembuhkan, dan cara tercepat menyembuhkan luka hati itu adalah dengan melakukan taqarrub, tadzakur kepada Allah. Jadi ingat Mas Danang. Jadi tadi saya ngomong itu tadi, maafkan meskipun masih susah melupakan. Ya, yang penting Mas Danang sudah hidup dengan ibu yang baik, dengan keluarga baru yang baik, yang bisa membawa ketentraman. Mimpi buruk masa lalu itu menjadi pelajaran, gitu. Ibu, saya juga mau pesan kepada ibu ya, supaya ibu dengan anak-anak hidup damai, hidup rukun lagi, keluarganya bahagia. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, itu banyak baca itu lebih surat. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, gitu. Itu dibaca. Itu doa supaya orang-orang terdekat kita itu senantiasa menyayangi kita, tidak berbuat dolim, tidak berbuat jahat kepada kita. Jadi Mas Dana mulai melakukan pendekatan-pendekatan spiritual itu untuk nata hati Mas Dana ya, supaya peristiwa kejadian yang pernah menimpa Mas Dana itu tidak terulang lagi, dan Mas Dana tidak ikutan mengulangi lagi dengan sikap membenci. Karena yang kita khawatirkan dampak dari keributan orang tua adalah anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua di luar kesadarannya dia, karena terbersit rasa dendam gitu Pak Ustadz. Oke, Bu Dwi, mohon maaf saya nanya, mantan suaminya sudah menikah lagi? Mantan suami saya sudah. Dengan perempuan itu? Perempuan itu udah punya anak. Yang saya dengar juga istrinya tuh udah meninggal kok. Udah meninggal? Iya, kena HIV/AIDS. Hah? Iya. Yo. Terus kondisi suami gimana? Sama kena penyakit itu juga? Nggak ngerti deh, saya nggak pernah urusan lagi. Oke, ya udah, intinya kita doakan ya apapun itu, mudah-mudahan dia tidak terkena penyakit apapun ya Pak Ustadz. Justru itu mungkin teguran buat dia biar dia sadar untuk lebih baik lagi. Betul. Setiap peristiwa ada hikmahnya, dan hanya orang-orang bijak yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu, sepahit apapun. Mas Danang, Ibu, masa lalu jadi pelajaran yang baik. Sekarang Ibu harus bertahan hidup dan melanjutkan hidup dengan kondisi yang Ibu terima, kondisi yang Ibu hadapi saat ini. Mudah-mudahan bahagia. Iya Pak. Amin Pak. Mas Danang masih ada rasa dendam sama ayah? Masih, tapi saya berharap sama Pak Ustadz, berharap coba pelan-pelan, coba dikikis ya Mas Danang ya, walaupun itu orang tua. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu Dwi dan juga Dana. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, seburuk-buruknya orang tua, kita sebagai anak wajib tetap untuk menghormatinya, mencoba untuk memaafkannya. Siapa tahu dengan itu justru malah merubah orang tua sifatnya menjadi lebih baik. Dan membuat kehidupan Mas Dana menjadi lebih baik. Amin. Karena tidak terbebani benci dan tidak terbebani dendam. Terima kasih Pak Ustadz. Bu Dwi, Mas Dana, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama agar tidak terulang kembali.